Halo semuanya, nama saya Maulana Adi. Kali ini saya akan membahas buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Buku ini membahas tentang pengalaman Robert bersama dua ayahnya, ayah kaya dan ayah miskin. Kedua ayah ini memiliki pandangan yang sangat berbeda soal uang dan cara mengelolanya. Ayah miskin yang merupakan ayahnya sendiri merupakan seorang pekerja, sedangkan ayah kaya yang merupakan ayah dari teman baiknya Robert merupakan pengusaha. Kedua ayah ini memberikan Robert perspektif yang berbeda soal cara uang bekerja dan investasi. Ini merupakan buku yang paling bagus yang pernah saya baca saat zaman SMK dulu, dan pada saat itu buku ini cukup membuat saya berpikir kembali soal uang dan bagaimana caranya membuat uang bekerja untuk kita. Saya merangkumnya ada 3 poin penting dalam buku ini. Yang pertama, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Pertama kali saya membaca kalimat ini, saya bingung. Kenapa sih orang kaya itu tidak bekerja untuk uang? Ternyata ini merupakan perbedaan mendasar antara orang kaya, orang miskin, dan kelas menengah. Nah, ini bukan berarti orang kaya itu nggak bekerja keras. Mereka bekerja keras, tapi mereka fokus belajar dan membuat uang bekerja untuk mereka. Robert mengatakan kalau pekerjaan sebagai karyawan adalah solusi jangka pendek untuk masalah jangka panjang, yaitu kebebasan finansial. Hubungan manusia dengan uang pada dasarnya dipengaruhi oleh dua emosi, ketakutan dan ketamakan, fear and greed. Ini yang membuat kita selalu berada dalam perlombaan tikus, pergi ke sekolah, lulus kuliah, kerja yang baik, hingga pensiun. Itu adalah jalur lama yang dijalankan hampir semua orang. Masalahnya, sekolah tidak mengajarkan cara uang untuk bekerja, tapi membuat seorang menjadi karyawan yang baik. Hal ini menghasilkan banyak orang bergaji besar, terperangkap dalam siklus bayar tagihan yang menggunung setiap bulannya. Yang kedua, literasi keuangan untuk keluar dari perlombaan tikus. Orang kaya menggunakan uangnya untuk membeli aset. Orang miskin dan kelas menengah menghabiskan uangnya untuk membeli liabilitas, bukan aset. Menariknya, orang kaya dan orang miskin bukan ditentukan seberapa banyak penghasilan yang kamu dapat, tapi bagaimana manajemen keuangan kamu, apakah untuk membangun aset atau liabilitas. Contoh sederhana ini adalah ketika kita sudah memiliki cukup uang untuk membeli mobil, si kaya akan berpikir, saya perlu nggak sih mobil ini? Mobil ini bisa menghasilkan uang nggak sih buat saya? Atau uang ini saya investasikan kembali ke saham atau obligasi. Sedangkan si miskin ya beli mobil aja, karena dia pikir mobil itu harta. Padahal kan mobil itu bukan aset, tapi merupakan liabilitas kalau mobil itu tidak menghasilkan uang untuk Anda. Orang kaya fokus membangun aset yang bisa menghasilkan uang. Nah, itu sebabnya orang kaya tidak bekerja untuk uang. Yang ketiga, kelola resiko, bukan hindari resiko. Orang kaya tidak menghindari resiko, tapi mengelola resiko. Sederhananya seperti ini. Kamu punya uang 200 juta yang bisa kamu gunakan mencicil mobil baru atau beli saham. Jika kamu cicil mobil baru, tentu saja uang kamu tidak berkurang secara kasat mata. Tapi kalau kamu beli saham, mungkin saja kamu rugi. Nah, poin penting di sini adalah soal pengelolaan resiko dan bermain aman gak selalu baik. Mungkin opsi berikutnya untuk bermulai investasi dari risiko yang paling kecil dulu. Misalnya lewat obligasi dari pemerintah atau reksadana pasar uang. Nah,
kedua produk investasi ini memiliki risiko yang relatif rendah, tapi tentu saja dengan imbal hasil yang lebih kecil. Tapi ingat, untuk investasi pun tidak mudah. Kita harus belajar agar tidak salah langkah dan menjadi kapok. Untuk menjadi kaya, perlu mindset yang benar soal cara mengelola uang. Ketika kita paham cara membuat uang bekerja buat kita, itu adalah langkah awal untuk kebebasan finansial. Oke, silakan komen di kolom komentar. Dadah.